niki yang pertama insyaallah enggak hujan. Cuman gerimis-gerimis tok niki. Panjenengan percaya mawon kalih kula. Saya itu pawang hujan saya. Pokoke kula nek wonten hujan-hujan tak singkirke sithik. Ki udane wis tak pindah nang Kota Pati ngono. Nang omahe Ustaz Tajib udan ngono. Nang Runting. Yakin wonten ndak hujan ini sampai bubar acara enggak hujan, tenang aja. Saya sudah dapat WA suka malaikat kemarin. Ora udan Beb, aku cuma ngetes hadirin tok. Ngeten niku. Yang kedua, niki jenengan kalian kula sudah masuk di bulan Safar. Tanggal 8 Safar ini malam hari ini. Insyaallah bulan depan bulan September kita akan masuk di bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Yaitu bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menjadi mulia? Karena di bulan itu dilahirkan makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek dawuhe Habib Lutfi, guru saya, guru panjenengan sedaya, niku kita disuruh menunjukkan gembira atas masuknya di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Di antaranya ulama-ulama niku kados teng Mesir, teng Syria dan di negara-negara Arab yang lain, negara Islam yang lain, itu kalau memasuki bulan Rabiul Awal, di antaranya orang-orang itu kegembiraan atas datangnya bulan Rabiul Awal adalah dengan membersihkan rumahnya. Omahnya diresiki. Sing cete pun mulai kurang saya dicat ulang. Yang agak kotor dibersihkan. Yang enggak rapi dirapikan. Kenapa? Bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena riyen ketika menjelang tanggal 12 Rabiul Awal, menjelang lahirnya Nabi Muhammad itu bukan hanya manusia yang bergembira, tapi semua makhluknya Allah ini bergembira. Sampai malaikat itu yang ada di atas langit semuanya turun ke bumi untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saking senengnya. Kenapa senang? Karena Nabi Muhammad lahir ke dunia membawa rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh alam. Makanya di kitab Maulid niku diceritakan fahina qurba awanu wad'i hadal habib a'lanatis samawatu wal arduna wa man fihinna bitarhib wa amtarul judil ilahi ala ahlil wujudi tathij wa alsinatul malaikati bitabsyiri lil alamina ta'ij. Ketika Nabi Muhammad menjelang tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad mau dilahirkan, niku penduduk yang ada di langit, penghuni yang ada di langit yaitu malaikat-malaikatnya Allah semua bergembira, semuanya menanti-nanti. Bahkan semua yang ada di dunia, yang ada di dunia ini, mulai dari hewan-hewan, mulai dari tumbuhan, mulai dari manusia, semuanya bergemuruh menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad keluar ke dunia, lahir ke dunia, maka seluruh malaikatnya Allah bareng-bareng mengucapkan kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Subhanallah, stoyo, ha illallah, wallah, semua. Artinya apa? Semua makhluknya Allah ketika dilahirkan Nabi Muhammad semuanya bergembira, semuanya memuji Allah, semuanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tandanya apa? Syukur dumateng Gusti Allah, matur nuwun dumateng Gusti Allah atas dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan kalian kula, salah satu bentuk bukti kalau kita mencintai Nabi, orang itu bergembira ketika masuk tanggal atau bulannya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nek putih-putih khusus tentang Jawa nih, di tanah Jawa begitu tanggal 1 Rabiul Awal, musola-musola, masjid-masjid, madrasah-madrasah sedaya sami maos maulid sedaya. Kenapa? Membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad. Bocone maulid napa bebas. Sing penting maca maulid. Maulid dibak sae, maulid simtud duror sae, maulid burdah sae, maulid barjanji sae. Saya sedaya. Saya ora sae ki rasa gelem maca kuwi. Wis ora gelem maca ngonekke sing maca barang.
Ki maulutan ki apa ki? Ora ono dalile. Emang ngono nang Kanjeng Nabi maulud ngono? Ya ora ono. Nek nang di zaman Nabi Muhammad kenapa ada pembacaan maulud seperti ini? Lah wong isih urip. Lah kalau sahabat-sahabat pengin kenal Nabi ya gampang, tinggal datang ke kota Madinah melihat wajahnya Nabi selesai. Lah wong winong. Desa napa niki? Kudur nggih. Sering udur wong ngene iki. Salat udur sik. Poso udur sik. Mboten nggih? Kudur. Wong winong nek pengin kenal Nabi, enggak hidup di zaman Nabi, enggak pernah lihat wajahnya Nabi, enggak pernah dengar suaranya Nabi, enggak pernah salat di belakang Nabi, enggak pernah ikut perang karo Nabi. Lah ben cinta karo Nabi piye carane? Baca riwayatnya Nabi. Harus kenal dulu, enggak kenal enggak sayang maka tak cinta. Harus kenal dulu sama Nabi. Lah ben kenal karo Kanjeng Nabi pripun carane? Iya seperti malam ini, baca maulid. Iki wau sing diwaca mulai mau alhamdulillahil qawiyyu sultanuh alwadihi burhanu almabsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Niku sejarah Kanjeng Nabi, cuman kan jenengan orang ngerti. Saya penting teko. Iya. Masya Allah. Allah ngono dak lah. Tapi ngono wis apik. Ketimbang ora gelem teko. Lah pripun nek kula boten ngertos artine, ya ora apa-apa. Khusus sholawat niki jenengan ngerti boten ngerti tetep ketompo pahalane. Jenengan tetep nampa pahala. Khusus sholawat lho. Wong maca sholawat ki ora butuh ikhlas. Sumama kula niki hadir ke tempat ini malam hari ini sholawatan pingin dipuji jenengan. Pingin dipuji kali jenengan, ora ikhlas aku ki. Soal pingin dipuji. Ya Allah, bagus sih ngono sumama. Iki aku weruh ki mau atine mau ngomong ngono. Tak delok saka kene ora. Nek sing lanang ora mungkin muji aku, ora mungkin. Aku nek dipuji wong lanang ora seneng aku. Malah aku wedi malah. Malah wong lanang seneng karo aku wedi malah. Nek wong wedok seneng karo aku ya normal. Tapi nek wong lanang, kadang aku mudhun saka panggunge wong lanang ki, "Habibidin, I love you." Tak jawab itu tuh I love you tuh gak bahaya ta? Wong lanang karo aku kok I love you. Nek sing wedok-wedok walaupun sing sepuh 20 tahun kuwi. Habibidin, I love you. Ngono. Tak jawab I love you tuh Mbah. Nek wedok padha wedoke, nek wedok, nek lanang padha lanange ya Allah. Jelai ya. Ya artinya I love you cinta karena penggemar aja. Lah kita nggak kenal sama Nabi. Nggak pernah hidup di zaman Nabi, tapi nggak ngerti riwayatnya Nabi. Ya datang ke majelisnya di mana dibacakan riwayatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngeten niki ben jenengan cinta kalian Kanjeng Nabi. Kalau kita nggak cinta sama Nabi Muhammad, nggak bakal mengikuti caranya Nabi. Orang itu kalau nggak cinta nggak bakal setia. Tapi orang kalau cinta itu pasti setia dan mengikuti siapa yang dicintai. Niki gunane. Makanya malaikat-malaikat itu ketika tanggal 12 Rabiul Awal semua turun ke dunia menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lah, jenengan ngeten niku. Ayo tunjukkan bahwa kita cinta sama Nabi Muhammad. Bulan depan, insya Allah kalau nggak salah tanggal 16 September, tanggal 1 Maulid. 16 September insya Allah tanggal 1 Maulid. Dari tanggal itu jangan berhenti baca Maulid sampai tanggal 30. Saged boten? Saged nek tiap tenanan. Niku teng daleme Habib Lutfi. Niku saya ceritakan terus karena ya aku ngajine karo Habib Lutfi ya cerita Habib Lutfi wae. Nek aku ngajine karo Luki ya ceritane Luki. Ora mungkin aku ngaji karo Luki. Cilik wae iki. Mungkin tantem isisan. Saudara Nabi Muhammad. Niku teng dalamnya Habib Lutfi sudah menjadi rutinitas, sudah menjadi kebiasaan, sudah berpuluh-puluh tahun. Mungkin sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu beliau Habib Lutfi itu punya kebiasaan setiap masuk tanggal 1 Rabiul Awal sak Pekalongan itu Jam'iyah Hadroh sak Pekalongan dikumpulkan digilir tiap malam. Malam hari ini Jam'iyah ini, besok Jam'iyah ini baca maulud sampai sebulan full, nggak boleh berhenti. Orang untuk mandek. Kenapa? Sedikit banyak ingin menunjukkan bukti bahwa kita mencintai Nabi Muhammad. Nggak pernah bosan membaca riwayat hidupnya Nabi Muhammad SAW. Dan saya berharap
saya berharap demi kemaslahatan umat yang ada di Pati, demi keberkahan yang akan turun di Pati, demi manfaat untuk masyarakat Kabupaten Pati, ayo tanggal 1 Rabiul Awal nanti musola-musola, masjid-masjid diramaikan dengan pembacaan Maulidin Nabi Muhammad SAW. Desa mriku maos kitab Barzanji, desa sini baca kitab Maulid Ad-Dibai, desa sini baca Simtud Duror, desa sana baca Maulid apa, semua harus baca Maulid. Supaya apa? Untuk bareng-bareng jogo negara Republik Indonesia. Nek masyarakat Indonesia niki sedoyo sergep maos Maulid, sergep maos sholawat teng Kanjeng Nabi, insyaallah negarane aman, negarane makmur, negarane sejahtera, masyarakatnya hidup makmur sejahtera. Ngeten niku. Mojo. Apalagi diperintahkan sama Nabi katos dalu niki ni. Adibu auladakum ala thalasi hisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa qiraatil Qur'an. Perintah Kanjeng Nabi, wahai orang tua yang punya anak, ajari anakmu, tuturi anakmu tulung perkara. Wajib niki jenengan harus sebagai orang tua ngajari anaknya. Sebelum anak kita kenal media sosial, sebelum anak kita mengidolakan orang lain, sebelum anak kita mencintai orang lain, ajari dulu anak kita. Yang pertama apa? Hubbi nabiyikum. Harus wajib cinta sama Nabi Muhammad. Kita yang punya anak wajib cinta sama Nabi, nggak bisa ditawar. Kudu. Yang kedua apa? Wa hubbi ahli baiti. Harus mencintai keluarga Nabi Muhammad. Cintai keluarga Nabi. Harus kenal kepada keluarga Nabi. Siapa istrinya Nabi? Siapa putrinya Nabi? Siapa cucunya Nabi? Bagaimana akhlak keluarga Nabi? Harus kenal. Sejarah Cristiano Ronaldo ngerti, sejarahnya David Beckham ngerti, sejarah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain orang ngerti. Terlalu ya nah, ajari anak kita supaya kenal Nabi Muhammad. Wajib hukumnya. Supaya apa? Supaya anak kita kalau sudah mencintai Nabi dulu, perkara dia nanti sekolah dia mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi pejabat, mau jadi pengusaha, asal pondasinya yang pertama cinta sama Nabi, insya Allah anak kita selamat. Yang lebih bahagia siapa? Wong tuwane. Orang tuanya bahagia. Ketika kita sudah tua, ketika kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain, ketika sudah tenaga nggak ada, ketika umur kita sudah 60 tahun ke atas, kalau anak kita cinta sama Nabi Muhammad, dia tetap akan memperhatikan orang tuanya. Sesukses apapun dia, tetap dia akan bakti kepada orang tuanya. Tapi ini anak yang jenengan kalian kulo cuman gur diajari pelajaran umum tok. Dia cuman dikejar titelnya jadi S1, punya S1, S2, S3 dan SSSSSS. Lalu dia nggak kenal sama Nabi, ki bahaya wong tuane. Buktine nopo? Jenengan tingali teng Eropa niku, teng negara-negara di luar negara Indonesia. Mau di Eropa, mau di Amerika, mau di Afrika yang dia tidak kenal sama Nabi Muhammad. Jenengan tingali. Begitu anaknya dicintai sama orang tuanya, dikuliahkan sama orang tuanya, begitu dia berhasil, begitu dia punya jabatan tinggi, begitu dia punya duit banyak, dia suruh ngurusi orang tuanya nggak mau. Kenapa? Saya sibuk untuk bisnis saya nggak ada waktu untuk ngurusi orang tua saya. Yang terjadi apa? Orang tuanya ditaruh di panti jompo. Padahal anaknya duitnya miliaran. Kenapa? Nggak kenal Nabi. Salahe wong tuwane. Kenapa ketika dia masih kecil, ketika dia belum mengenal dunia luar, kok kamu nggak kenalkan sama Nabi dulu? Kenalkan dulu sama Nabi. Kalau anak kita sudah mengikuti Nabi terlebih dahulu, mau jadi apapun ketika dia dewasa, tetap panduannya Nabi Muhammad SAW. Sebabnya anak itu kalau sudah kenal Nabi, dia akan mempelajari sejarah Nabi, dia akan mengikuti perintah Nabi. Nabi yang mengajarkan kepada kita birrul walidain, bakti nang wong tuwa. Jenengan tingali sakniki niki naudzubillah min dzalik. Jenengan tingali teng medsos. Jenengan lihat yang ada di televisi. Kathah anak mateni wong tuwane. Banyak anak menelantarkan orang tuanya. Banyak anak yang gak bakti kepada orang tuanya padahal anaknya kaya raya, padahal anaknya sugih. Kon ngurusi bapake, kon ngurusi ibuke gara-gara wis penyakitan ora gelem. Gara-gara apa? Gak kenal Nabi, gak ngikuti syariatnya Nabi Muhammad. Bahaya. Ada anak matene wong tua gara-gara apa? Njaluk ganti handphone ora tukoke handphone dibacok wong tuane.
Naudzubillahi min. Jaluk sepeda motor, ora tukoke sepeda motor, wong tuane diusir. Ini model apa? Gara-gara apa? Ya sing salah karena Anda tidak mengenalkan anakmu kepada Nabi Muhammad. Ajari syariat Kanjeng Nabi, ajari syariat Gusti Allah. Perkara nanti jenengan punya duit mau dikuliahkan di Amerika, kuliah di Inggris, kuliah di Prancis, terserah. Cari ilmu itu ilmu semua bagus, tapi dasarnya harus diperhatikan. Supaya apa? Enggak nyasar ketika dia sudah dewasa. Ayo niki, ajari anak jenengan. Anak-anak kita itu adalah amanat dari Allah. Anak-anak kita bukan untuk dibanggakan. Anak-anak kita bukan untuk dipuji di depan orang. Anak-anak yang diberikan oleh Allah kepada kita bukan untuk kita jumawa, sombong, bukan. Tapi anak-anak yang diberikan kepada kita oleh Allah adalah titipan amanat dari Allah. Ketika Allah menitipkan kepada kita, dia dalam keadaan suci, maka kembalikan kepada Allah titipan itu juga dalam keadaan suci. Hati-hati. Ojo terus sombong-sombong, pemane sing anake akeh iki. Anakku 10. Ya tanggung jawabmu 10 anak itu. Ketika nanti anakmu mau meninggal dunia, harus anakmu bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tanggung jawab wong tuwane. Jadi wong tua orang cuma rampung nang dunia tok, di akhirat masih ditanyakan sama Allah. Orang cuma enteng nang dunia tok, bukan hanya cukup ngasih makan, bukan hanya cukup membuatkan rumah, bukan hanya cukup dia kuliah sekolah begitu aja, nggak cukup. Syariatnya Allah harus dikenalkan kepada anak-anak kita. Nek jenengan boten kenalkan Kanjeng Nabi sama anak kita, jenengan nggak kenalkan Allah kepada anak-anak jenengan, di akhirat nanti bisa jadi kita dimasukkan ke neraka gara-gara anak-anak kita. Sakit niku. Makanya amanat dari Allah enteng ringan nek jenengan purun. Dari saat ini orang tuanya sering-sering bawa anaknya masih kecil sewanteng para yai. Gowon anake. Wonten majelis ngeten niki anaknya dibawa, ada majelis manakib anaknya dibawa, ada ulama datang anaknya dibawa njaluk donga. Minta doa anak kita, suruh doakan kepada orang-orang alim. Ojo cukup cuma dibuat ke rumah, njaluk HP tukoke, njaluk motor tukoke. Bu, aku pingin omah, gaeke omah. Bu, HP ku bosen, aku pingin ganti anyar. Nyoh, cintaku kepadamu, cinta pret. Kalau kau nggak kenalkan sama Nabi, bukan cinta namanya. Orang tua yang cinta kepada anaknya apabila orang tua memikirkan akhirat anaknya. Orang kurdunya netok. Lebih baik anak kita menangis di dunia daripada dia menangis di akhirat. Wong dunya ki sedelok tok. Urip nang dunya ki sedelok. Hadisnya Kanjeng Nabi mengatakan bahwa umat-umatnya Nabi Muhammad urip nang dunya paling banter umur 20 tahun. Punjul-punjulnya 70 tahun, bonus 10 tahun. Selebihnya di mana? Di akhirat. Berapa tahun Beb di akhirat? Selamanya. Saklawase nang akhirat. Enggak ada kematian lagi di akhirat. Persiapkan untuk hidupmu di akhirat. Ki nang donya jenengan iki wis enak, wis tuwa-tuwa ngene iki. Kaya aku padha ya wis tuwa padha ae. Cuman sik ketok enom nek aku tah. Dibanding iki, dibanding Al-Zahir. Umure luwih enom toko aku tapi tuwa-tuwa ra iki. Jelai. Mangan buah-buahan mangkane. Mangane ciki-ciki terus. Pop mie terus. Makan buah-buahan gitu kaya iki. Buah-buahan enak tur gratis man. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Hidup di dunia sebentar, 20 tahun meninggal. Omah tinggal, mobil tinggal. Bojo apa meneh nek bojone ayu. Nek bojone sampean ayu ki tanggamu dungane ben sampean cepet mati. Dinteni rondone. Ya Allah, tanggaku kan. Bojone dang mati. Istrinya cantik mau saya nikah nanti rondone. Ngono. Hati-hati, sampean nek duwe bojo ayu ki aja bangga. Wirite sing kenceng. Maca rotib to sing kenceng. Katakan karo Habib iki. Dipageri hidupnya. Nek ora didongake karo kancane ndang mati sampean. Minimal mati separuh. Kok guyumu kok bangga ngono iki? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Setelah itu di mana kita akan hidup? Di akhirat. Di akhirat. Pripun beb kehidupan di akhirat? Kira-kira kalau saya di akhirat selamat teng surga apa teng neraka? Ya tergantung hidupmu di dunia. Jenengan ingin tahu hidupnya Anda nanti di akhirat seperti apa? Bagaimana Anda menjalankan kehidupan dunia? Yaitu gambaran akhirat Anda. Di dunia Anda ahli ibadah, maka Anda akan masuk ke dalam surga. Di dunia Anda ahli maksiat, ya tempatmu di neraka. Ngono tok urip kuwi. Ora ruwet asli ini. Jenengan diajari kali ulama, diajari para yai, diajari para habaib, le ojo maksiat ya. Jangan minum minuman keras ya. Jangan berzina ya. Jangan berjudi ya. Iku sampai ya. Kalau saya mau menikmati hidup, nggih monggo. Akhiratmu kaya ngono kuwi. Karena cara matinya seseorang itu tergantung bagaimana caramu menjalankan hidup. Oh, sampean semrawut uripe matimu semrawut. Titenono nek nang kampung ana wong sing semrawut ora tau salat, ora tau poso, ora tau zakat, uripe semrawut. Delok matine. Angel. Kenapa? Ya uripmu semrawut kok. Tapi jenengan tingali para ulama, para yai atau santri, orang yang ahli ibadah, dia sholat di masjid 5 waktu, ibadah di musola atau di masjid, sholatnya 5 waktu dijaga, lisannya tidak pernah menyakiti orang lain. Kalau dia punya janji dia tepati, nek duwe utang disaur, orang terus macam-macam. Meninggalnya, masya Allah, mesem. Ketika meninggal wajahnya tersenyum. Sing takziah, masya Allah, kata, dungake kata. Kenapa? Uripe api, matine api, akhirate api. Ngeten niku urip cuman. Loh kalau Anda nggak mau menjalankan syariat, ya monggo, sing rugi jenengan piyambak. Enggak terus mengurangi kadar derajat Islam di boten. Islam itu tetap gagah, tetap hebat begitu. Nek jenengan enggak mau menjalankan perintah Allah, ya tanggung sendiri akibatnya. Begitu saja kok repot. Semono kuwi. Lah gunanya para ulama-ulama, para kiai, para habaib bikin majelis begini tujuannya apa? Menyelamatkan umat Kanjeng Nabi. Untuk menyelamatkan. Minimal kalau kita sadar, saya sering ninggal sholat, saya sering ninggal puasa, saya sering maksiat, datang di majelis sholawat, insya Allah dikatakan barang siapa yang hadir di majelis seperti ini, diibaratkan kita malam hari ini duduk di taman-taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya berdoa, siapapun yang hadir malam hari ini ke tempat ini, siapapun Anda, api ora api kabeh sing teko nang majelis sholawat iki insyaallah dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya enggak bagus jadi baik orang itu. Yang tadinya akhlaknya enggak baik jadi baik akhlaknya. Yang tadinya ibadahnya enggak bagus jadi bagus ibadahnya. Berkat napa? Berkat sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngeten niku. Makanya jenengan sering-sering mendatangi majelisnya para ulama. Mendatangi majelisnya para kiai supaya apa? Ngeces awake. Kita apa? Memperbaharui. Kalau selama ini kita lupa pada Allah, selama ini kita lalai kepada Allah, dengan datang di majelis ulama menjadi kita ingat lagi kepada Allah. Pulang dari majelis tobat, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Perkara esuk ninggal salat mani wis biasa menungso. Menus-menus kakek dosa. Kan ngeten niku. Termasuk saya ya juga sering ninggal salat juga sih. Cuman ora sengaja. Gara-gara ya kecapean, jujur mawon nek kula. Saya bukan manusia suci, saya bukan manusia yang hebat, itu bukan. Kadang pulang dari majelis, duduk di depan TV, nonton TV, keturun. Santri rawani gugah. Begitu tangi delok jam 8. Terus ke turu maneh. Subuhe bablas. Nah, kan kita bukan nabi, bukan rasul. Ya ora sempurna. Sing sempurna cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi menjadi bahaya kalau Anda meninggalkan sholat, kalau Anda bermaksiat, tapi Anda lupa dengan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Kanjeng Nabi nek berbuat dosa, berbuat salah, asal tasik kilingan kali Gusti Allah, tobat nang Gusti Allah niku sae. Tasik sae. Jenengan kalau sadar bahwa kita banyak dosa, pulang istighfar niku sae. Makanya majelis ngeten niki mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya berdoa mudah-mudahan yang datang malam hari ini menjadi lebih baik insyaallah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari musibah oleh Allah,
mudah-mudahan kita dijauhkan dari maksiat oleh Allah, dan mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad semoga kita semakin bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin baik ibadah kita, dan semakin kita dilindungi oleh Allah, keluarga kita, anak-anak kita dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari maksiat dan dijauhkan dari segala macam yang akan merugikan orang tuanya, merugikan daerahnya, merugikan agamanya, dan merugikan dirinya sendiri. Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki sakjane kula bikin terus sholawatan niki, cuman karena besok pagi saya harus acara lagi. Jam berapa Ustaz? Jam 9 pagi. Niki baru pertama saya di Pati, acara jam 09.00 isuk. Ganggu jam turu kutok. Hah? Lah iya. Kula niki termasuk bangsawan soalnya. Bangsa Tangiawan. Biasanya saya tiap hari tidur jam 7 pagi baru tidur. Ini terpaksa nggak tidur sampai pagi. Tersangkanya ada di sebelah kiri saya. Undang aku isu-isu barang. Ora apa-apa. Demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat berkah. Niki dilanjut napa pripun? Aduh. Nggih, siap. Kita sholawat satu kali lagi, terus kita nanti mahlul qiyam kita tutup doa bareng-bareng. Shallallahu ala Nabi Muhammad.